Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Selamat Paskah. Selamat hari kebangkitan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari Bapak Ibu sapa suami, sapa anak-anak. Mari katakan selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkatimu. Mari kita katakan selamat Paskah, Tuhan mengasihimu. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita percaya Kristus yang bangkit sudah menyatakan kemenangannya dari dosa, dari maut. Oleh karena itu layaklah hari ini kita boleh merayakan kebangkitan Kristus, merayakan sukacita, memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan diri kita. Kita mempersiapkan hati kita. Jemaat saya undang untuk bersaat teduh. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan 1 Korintus 15 ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu. Kita percaya Bapak Ibu, Kristus yang bangkit mengalahkan maut, mengalahkan dosa, mengalahkan kematian. Pagi ini kita mau sama-sama bersama dengan jemaat Tuhan rayakan kebangkitan Yesus. Kita mau bersorak-sorai, kita mau katakan rayakan Yesus, rayakan. Karena Yesus yang bangkit sudah menyatakan kemuliaannya bagi banyak orang. Mari Bapak Ibu kita bersorak-sorai. Kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan rayakan Yesus, rayakan. Kita bertepuk tangan. Rayakan
nama Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala kita. Kita kembali bersaat teduh. Tuhan kita hidup. Terpujilah gunung batuku. Dan mulailah Allah menyelamatkanku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, yang telah meluputkan aku daripada musuhku. Bahkan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, perayaan hari ini merayakan kemenangan atas pengharapan agung dari kehidupan kekal yang bersinar melalui Injil. Karena Kristus yang kekal telah bangkit penuh kemenangan atas penderitaan salib dan gelapnya kubur. Kita memiliki jaminan yang memungkinkan kita melihat melebihi segala sesuatu yang di dunia ini, di mana semuanya akan berlalu, dan untuk menemukan sukacita kita dan damai dalam kasih Allah yang kekal, kita mengadakan perayaan, pujian, dan ucapan syukur bagi pengharapan kekal yang telah bangkit dalam hati umat manusia, yang telah bangkit dari hati, bahkan yang telah bangkit dalam hati kita saat ini. Dan karena Injil yang telah memberitakan kehidupan dan terang abadi. Mari Bapak Ibu, kita bersatu di dalam doa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau pada hari ini dan pasca ini telah kembali menemui murid-murid yang sedang putus asa. Dan dengan penuh kemenangan melalui kebangkitan Kristus, ketika Engkau mengalahkan salib, ketika Engkau mengalahkan maut dan dosa yang telah disalibkan, berilah kami iman untuk percaya bahwa setiap yang baik nampak seperti dikuasai oleh kejahatan, dan setiap kasih seperti dikubur dalam kegelapan dan kematian, namun akan bangkit kembali menuju hidup yang kekal. Melalui Yesus Kristus yang hidup bersama dengan Engkau selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan memuji Tuhan kembali. Kita mau katakan Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, haleluya. Kita mau memuji Tuhan dari nomor 268 ayat 1 dan 3. Kristus bangkit.
untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca bacaan bersukacita. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama melihat dan memperhatikan pemimpin jemaat. Mari kita mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beginilah firman Tuhan. Dia telah bangkit. Tuhan sungguh-sungguh telah bangkit. Dia telah memerintah. Haleluya. Dan dia akan memerintah selamanya. Haleluya, haleluya. Dia akan memerintah raja segala raja, Tuhan dari segala Tuhan, sekarang dan selama-lamanya bersama. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bersama-sama. Ya Allah yang telah memberikan anakmu yang tunggal, yang mati di kayu salib untuk mengampuni kami, dan melalui kebangkitannya yang mulia telah membebaskan kami dari kuasa musuh-musuh kami. Buatlah kami mematikan dosa-dosa, agar selanjutnya hidup dalam Dia dengan sukacita kebangkitannya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan kembali dari nomor 268 ayat 4 sampai 6. Jemaat saya undang kembali untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca responsoria kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita perhatikan pemimpin jemaat. Mari kita mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beginilah firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya. Perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik, sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti angin menghantam tembok.
Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa. Dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Dia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Amin. Gloria Patri. Bapak Ibu, kita masih tetap berdiri bersama orang percaya yang ada di muka bumi ini. Mari bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari Bapak Ibu kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang dibawa pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Litani Paskah. Beginilah firman Tuhan. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Dia berkata, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan-jalan bersama mereka. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Tetapi sepanjang malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang,
Yesus berdiri di pantai, maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengar, yang percaya dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan kembali memuji Tuhan. Kita mau berkata, bersukaria, juru selamat datang. Mari lihat salibnya dan kuburannya. Puji Dia juru selamat, puji Dia Yesus, puji Dia juru selamat, telah bangkit Dia. Mari kita memuji Tuhan. Dari nomor 267 ayat 1 sampai 5. Bersukaria. Mari Bapak Ibu kita bersukaria memujikan pujian. Karena Kristus telah bangkit bagi kita. Bersukaria, juru selamat datang. Mari lihat salibnya dan kuburannya. Puji Dia juru selamat, puji Dia Yesus, puji Dia juru selamat, telah bangkit Dia. Bersukaria, fajarlah mereka, awan roh berlalu dan bayang gelap. Puji Dia juru selamat, puji Dia Yesus, puji Dia juru selamat, telah bangkit Dia. Bersukaria, tebusan sempurna oleh darah Musa telah dihapuskan. Puji Dia juru selamat, puji Dia Yesus, puji Dia juru selamat, telah bangkit Dia. Musik. Bersukaria, ada pengampunan, Yesus telah tersalib bagi dosamu. Bersukaria, domba yang dibunuh menang atas maut tetap hidup. Sukaria, ada pengampunan, Yesus telah salib bagi dosamu. Puji Dia juru selamat, puji Dia Yesus, puji Dia juru selamat, telah bangkit Dia. Bersukaria, domba yang dibunuh menang atas maut dan tetap hidup. Puji Dia juru selamat, puji Dia Yesus, puji Dia juru selamat, telah bangkit. Katakan sekali lagi, puji Dia juru selamat. Puji Dia juru selamat, telah bangkit. Sekali lagi, puji Dia juru selamat, puji Dia Yesus, puji Dia juru selamat, telah bangkit di dalam hatimu. Puji Dia juru selamat, puji Dia Yesus, puji Dia juru selamat, telah bangkit di dalam hatimu. Serukan, puji Dia juru selamat, puji Dia Yesus, puji Dia juru selamat, telah bangkit di. Sekali lagi, puji Dia juru selamat, puji Dia Yesus, puji Dia juru selamat, telah bangkit Dia, telah bangkit Dia. Kami puji, kami muliakan Engkau ya Tuhan yang bangkit, mengalahkan maut dan dosa, memberikan keselamatan kepada kami. Ketika kami menaikkan doa-doa kami hari ini Tuhan, kami menaikkan dengan sebuah sukaria, sukacita, karena Engkau datang, Engkau bangkit, dan itu juga menyatakan Engkau akan menjawab setiap doa-doa kami, karena Engkau berkuasa atas itu.
Kami bersyukur hari ini Tuhan beri kehidupan. Kami bersyukur bukan hanya kehidupan secara jasmani, tetapi kehidupan yang nyata dalam kerohanian kami ketika kami menerima kebangkitan-Mu sebagai iman kami. Kami bersyukur ya Tuhan di hari raya Paskah ini, bersama jemaat-Mu Gereja Metodis Bahtera Bandung Timur, kami bersukaria. Sukacita kami bertambah juga di dalam minggu ini, ketika kemarin kami menyambut kelahiran anak di tengah-tengah saudara kami, keluarga Jidon dan Leslie, seorang anak laki-laki yang Kau janjikan kepada mereka dan yang telah lahir kemarin. Menambah sukacita bagi mereka juga kepada kami. Kami bersyukur buat itu Tuhan, dan kami serahkan buat Ibu dalam proses pemulihan pasca operasi melahirkan. Pulihkan dia, sembuhkan dia ya Bapa, sehingga dia dapat kembali beraktivitas, khususnya merawat anak yang Kau berikan kepada keluarga ini. Berkati anak laki-laki yang baru lahir ini, biarlah ini menjadi anak pengharapan, anak sukacita, anak ilahi bagi keluarga ini yang mendatangkan sukacita. Ya Bapa, bukti kasih Tuhan yang kami rasakan hari ini juga kami mau nyatakan, terkhusus ketika kami berdoa mengangkat suara kami buat kondisi bangsa negara kami menghadapi pandemi virus corona ini. Berkati Indonesia ya Tuhan, berkati supaya Indonesia mampu melewati wabah corona ini. Pertolongan Tuhan yang kami rindukan, jauhkan kehancuran ekonomi dari kami, jauhkan kerusuhan, kekacauan karena wabah ini. Berkati pemerintah Indonesia ya Tuhan, mampukan mereka dengan hikmat Tuhan mengendalikan virus ini dengan segala kebijakan-kebijakan yang diambil. Berkati Bapak Presiden, berkati para menteri, berkati semua pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terrendah. Biarlah bangsa Indonesia bersatu hati ya Bapak, untuk bergandengan tangan berhadapan dengan virus corona ini, dan kami bersama mengalahkannya dengan kuat kuasa yang daripada Tuhan. Berkati Indonesia ya Bapa. Tuhan, sudah banyak korban yang jatuh. Berkati keluarga yang berduka karena ditinggalkan oleh saudaranya. Berkati juga mereka yang sedang dirawat di rumah sakit atau di dalam isolasi mandiri, yang sudah positif virus ini ataupun yang ODP maupun PDP. Di dalam nama Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, kuasa kebangkitan-Mu yang hari ini kami rayakan, mereka disembuhkan, dipulihkan. Dengan kuasa kebangkitan-Mu juga virus ini dikalahkan. Kami percaya Bapa, karena itulah pengharapan kami. Tuhan berkati khusus buat para medis, dokter, perawat, pihak rumah sakit sebagai garda terdepan dalam perawatan mereka yang mengalami virus ini, sebagai garda terdepan dalam berhadapan untuk memutus penularan virus ini. Berkati mereka, setiap yang dibutuhkan APD, perlengkapan medis, Tuhan akan cukupkan. Tuhan akan juga berikan obat ya Bapak. Tuhan akan nyatakan vaksin yang akan memberikan kami daya tubuh untuk dapat berhadapan dengan virus ini. Berkati pihak rumah sakit Tuhan, khususnya para dokter, lindungi mereka ya Bapak. Mereka garda terdepan, para perawat Tuhan lindungi, tim medis Tuhan lindungi. Jangan biarkan mereka terjangkit ya Tuhan. Imun tubuh mereka perkuat ya Bapak, sehingga ketika berhadapan dengan orang yang sakit, mereka tetap kuat dan sehat. Ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami mau berdoa ya Bapa, biarlah kami orang-orang percaya sebagai barisan terdepan juga menyatakan pengharapan akan ada kemenangan akan virus ini, sebagaimana kemenangan akan Engkau mengalahkan maut. Virus ini juga akan dikalahkan. Biarlah kami terus berharap, berserah dan berseru kepada Tuhan, karena itulah kekuatan kami. Tuhan berkati orang-orang yang kami kasihi,
Berkati jemaat-Mu Gemi Bahtera Bandung Timur, lindungi mereka. Jangan juga biarkan mereka terjangkit akan virus ini. Kalaupun mereka masih harus bekerja, beraktivitas, melakukan perjalanan, sertai mereka. Berkati ya Tuhan jemaat-Mu dari anak-anak, dari remaja, pemuda, orang dewasa, wanita, pria, orang tua kami khususnya. Jamah mereka. Biar di dalam nama Yesus Kristus Engkau yang memberikan kekuatan kepada setiap jemaat-Mu. Dan terutama Tuhan akan cukupkan segala sesuatu bagi mereka. Khususnya di dalam pelemahan ekonomi sekarang. Mungkin mereka kehilangan usaha mereka, pengembangan usaha, pekerjaan. Tuhan akan cukupkan segala sesuatu bagi kami, tiada kekurangan kami Tuhan. Karena kami berharap dan berserah kepada-Mu saja ya Bapa. Terkhusus kami mau serahkan buat mereka yang dalam keadaan sakit dan pemulihan sakitnya. Orang tua kami mau serahkan Bapak P. Hutahayan, Bapak B. Pakpahan, Bapak Rejo Mulyo, Bapak Mursidi, Ibu Marlina Sitorus, Opung Lajarus Tambun, Ibu SD Pakpahan. Kami serahkan dalam Engkau ya Tuhan, biarlah kuasa-Mu nyata. Dan saudara-saudara kami yang lainnya ya Bapak, yang mengalami sakit, sembuhkan Tuhan. Dan biarlah ya Bapak, mereka terjauh juga dari virus ini. Tuhan berkuasa atas mereka. Terima kasih ya Tuhan. Berkati anak-anak kami yang masih sekolah. Mereka harus sekolah dengan jarak jauh, meninggalkan ruang kelas mereka, belajar dari rumah. Berikan mereka penghiburan, kekuatan. Tuhan yang memberikan mereka kekuatan ya Bapa, hikmat mengerjakan tugas-tugas dan mengikuti setiap pelajaran-pelajaran. Dan ya Bapa, yang pasti kami percaya, ketika Engkau bangkit, Engkau juga akan memberikan kemenangan kepada kami hari ini. Ketika Engkau mengalahkan maut, Engkau juga akan bersama kami mengalahkan virus corona ini. Berkati dan sertai kami. Dan di Paskah ini ya Bapa, kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman ini menambah kepercayaan kami, menambah iman kami, dan membuat kami lebih dekat kepada Tuhan. Membuat kami lebih berserah, berharap kepada perlindungan Tuhan. Karena Tuhanlah kuat kami. Ini doa kami ya Tuhan. Ini kerinduan kami ya Bapa. Ini diri kami yang kami serahkan kepada Tuhan. Untuk mendengarkan suara Tuhan sebagai kekuatan dan berkat bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Bersama kita katakan amin. Shalom jemaat yang terkasih. Selamat Paskah untuk kita semua. Saya percaya kita tetap di dalam sukacita Tuhan. Kebangkitan Kristus, kemenangannya akan atas maut juga menjadi sukacita dan pengharapan kita bahwa kita juga akan dimenangkan di tengah-tengah virus yang kita hadapi saat ini. Amin Bapak Ibu. Kristus bangkit, sungguh Dia bangkit. Mari sama-sama katakan, kalau saya katakan Kristus bangkit, berseru dari rumahmu katakan sungguh Dia bangkit. Lalu kalau saya katakan sungguh Dia bangkit, sama-sama kita serukan dari rumah masing-masing, Kristus bangkit. Mari kita mulai. Kristus bangkit, sungguh Dia bangkit. Sekali lagi, Kristus bangkit, sungguh Dia bangkit. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan dalam perenungan kita di perayaan Hari Raya Paskah ini diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-20. Saya ambil dari ayat 26 sampai 29. Nanti kita bisa baca dari ayat 10 sampai 31. Tapi saya ambil penegasannya dari ayat 26 sampai 29. Demikian firman Tuhan. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia,
"Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya, "karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Bersama katakan, amin. Sungguh Tuhan telah bangkit. Jawabnya apa Bapak Ibu? Kristus bangkit. Sungguh dia bangkit, Kristus bangkit. Inilah iman Paskah kita, saudara. Inilah iman kita, iman yang universal dari orang percaya. Inilah pusat iman kita bahwa Yesus bangkit. Dia bangkit nyata secara objek, nyata secara sejarah. Dia bangkit. Saudara, dari semua mujizat yang dicatat dalam Injil, mujizat yang terakhir inilah yang luar biasa. Yesus mati dan dibangkitkan. Maut tidak bisa menahannya. Kebangkitan menjadi poin penting iman Kristen. John Calvin menulis, kemuliaan yang dinyatakan oleh kebangkitan Kristus membuat kematiannya pun menjadi kemenangan yang mengagumkan. Kemuliaan yang nyata dari Paskah, kebangkitan Yesus, membuat kematian Yesus di Jumat itu juga menjadi kemenangan yang mengagumkan. Amin Bapak Ibu. Beberapa fakta tentang kebangkitan Yesus, saudara. Pertama, kuburnya kosong. Kubur yang kosong, itu tadi kita nyanyikan. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Kedua, dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ketiga, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Keempat, dia menampakkan diri kepada muridnya untuk kedua kalinya, dan secara khusus menampakkan diri kepada Thomas, seperti yang kita baca tadi. Lalu yang kelima, dia menampakkan dirinya kepada muridnya untuk ketiga kalinya, dan pada saat itu mereka berhasil menjala 153 ekor ikan. Nah, ini soal kuis Alkitab kemarin, 153 ekor ikan. Buktinya nyata. Walaupun sebenarnya 3 pengakuan ini saja sudah memadai dan membuktikan bahwa dia bangkit. 3 pengakuan ini saja. Pengakuan bahwa kubur itu kosong dan tidak ada penjelasan lain dari kebangkitan Yesus yang menjelaskan tidak ditemukan mayat Yesus. Kubur itu kosong, cukup. Yang kedua, Tuhan Yesus dilihat orang. Penampakan-penampakan yang jelas, bukan halusinasi, tapi begitu jelas kepada Maria, kepada murid-muridnya, langsung kepada Thomas, sangat jelas. Dan pengakuan yang ketiga, para murid ini yang benar-benar nyata. Para murid menjadi orang yang telah diubahkan. Hanya kebangkitan saja yang dapat menjelaskan perubahan para murid dari ragu-ragu menjadi percaya, dari orang penakut menjadi pemberani, dari orang yang berduka cita menjadi sukacita. Hanya kebangkitan sajalah, hanya kebangkitan yang nyata itu sajalah yang bisa membuat kita menerima sampai sekarang ada jutaan orang Kristen di muka bumi ini. Karena bukti kubur kosong, Yesus menampakkan diri, ada murid-murid yang diubahkan. Tetapi sungguhkah Bapak Ibu percaya dengan bukti-bukti ini? Sungguhkah kita percaya, kita yang sedang duduk di rumah kebaktian yang biasanya kita di gereja, ada perayaan-perayaan, sungguhkah kita percaya kebangkitannya? Atau ini semakin meragukan kita? Kenapa Tuhan? Apakah kita seperti seorang murid dari cerita ini, Thomas? Bapak Ibu selalu menarik cerita tentang Thomas di Paskah. Kenapa waktu itu Thomas gak ada bersama dengan mereka? Kenapa Thomas tidak ada pada waktu itu dengan murid lain waktu Yesus menampakkan diri untuk pertama sekali? Bolos kemana si Thomas? Padahal pada waktu itu adalah perayaan Paskah. Kenapa Thomas bolos? Di hari Paskah, entah kenapa, Thomas gak hadir di tempat itu. Sehingga dia tidak menikmati kebahagiaan menyaksikan Tuhan yang bangkit. Apakah dia mungkin sedang dalam ketakutan dari dia bersembunyi, dia takut ditangkap? Atau mungkin karena tipe orangnya memang tipe Thomas, tipe yang unik, yang lebih suka menyendiri, dia introvert mungkin ya. Memikiri kejadian-kejadian yang dia alami daripada ramai-ramai membicarakan dengan orang lain. Bagus dia sendirian, dia memikirkan, dia merenungkan. Karena dia memang orangnya yang unik.
Dia orang yang senang sendiri. Ketika murid-murid lain kasih tahu sama Thomas bahwa mereka melihat Tuhan, Thomas tidak percaya. Karena dia pikir, mereka ini kan mengharapkan guru mereka bangkit. Bisa saja yang mereka sampaikan itu bukan realita tapi hayalan saja. Thomas tidak percaya. Thomas orang yang realistis, yang sekaligus skeptis. Kenapa dia bisa seperti itu, ragu-ragu dan skeptik, tidak percaya, ragu-ragu? Karena dia tahu pasti teman-temannya itu, para rasul yang lain, pasti orang baik, gak mungkin mereka berbicara palsu, menyaksikan palsu. Pasti mereka akan jujur, tapi kenapa dia gak bisa percaya apa yang disampaikan oleh teman-temannya? Thomas mau bukti yang dapat disentuh dan dilihat langsung. Tipikalnya seperti itu, realistik. Tanpa bukti, dia tidak mau percaya. Thomas ragu. Walaupun pada akhirnya Yesus menampakkan diri kembali kepadanya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan terkhusus kepada Thomas. Yesus tahu pernyataan Thomas. Sebelum aku masukkan jariku, Yesus tahu itu, sehingga dengan pribadi Yesus bertemu dengan Thomas dan dengan penuh simpati Yesus menolong muridnya yang tidak mudah percaya itu dengan menunjukkan tangan dan lambungnya yang berlubang. Dan disinilah Yesus meyakinkan Thomas, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dan ini menjadi tema kita hari ini. Tema kita orang-orang yang sedang di dalam ketidakpastian kapan ini berakhir. Percaya terkadang, tapi terkadang juga ragu. Realistik, tetapi ragu. Mungkin kita bercampur aduk. Hari ini dikatakan sama seperti kata Yesus kepada Thomas, jangan engkau tidak percaya lagi, percayalah. Thomas diyakinkan dan menyatakan bahwa Yesus akhirnya dia akui dengan jelas, yang mengubahkan dia, Yesus Tuhanku dan Allahku. Dengan yakin dan penuh percaya Thomas nyatakan itu ketika Yesus menyatakan diri padanya. Dan kita tahu akhirnya saudara, menurut tradisi yang dapat dipercaya, Thomas membawa Injil ke Partia, ke Persia, ke India. Ia mati sebagai martir di Madras, India. Orang Kristen India mengatakan bahwa Thomas mendirikan gereja di India, di Kerala nama tempatnya. Orang yang tadinya tidak mudah percaya akhirnya memiliki iman yang kokoh melalui kebangkitan Kristus. Bukankah itu sebuah tanda kebangkitan yang nyata? Ada perubahan saudara, ada perubahan. Saudara kasih oleh Tuhan, ketika Yohanes menuliskan Injilnya ini, dia menunjukkan Injilnya ini kepada orang yang belum percaya. Tetapi kemungkinan juga ia memakai tulisannya ini untuk meneguhkan iman sesama orang percaya. Jadi dia tulis ini untuk orang yang belum percaya dan untuk meneguhkan iman sesama orang percaya. Yohanes katakan di akhir pasal ini bahwa masih banyak tanda ajaib lain yang bisa ia tuliskan. Tetapi dia mau katakan, tapi sudah cukuplah bukti dalam Injil yang ditulisnya sebagai dasar. Orang percaya Yesus dan orang menjalani hidup di dalam namanya. Sudah cukup. Masih banyak bukti lagi, tapi kata Yohanes sudah cukup. Saudara, apakah engkau benar-benar percaya pada Yesus itu? Yesus itu bangkit. Yesus itu Tuhan. Yesus itu juru selamatmu. Saya percaya Bapak Ibu sudah mengambil keputusan untuk mengikutnya. Bapak Ibu mungkin walaupun tidak secara letter-let sudah berdoa, Tuhan berkuasalah atas hidupku menjadi Tuhan dan juru selamatku, sebagai doa iman yang menyelamatkan. Tetapi sungguhkah kita menyatakannya sungguh-sungguh, Tuhan juru selamatku Yesus yang bangkit? Bagaimana komitmen kita sebagai pengikut Kristus itu terlihat dalam keseharian kita? Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana dalam keseharian itu terlihat bahwa engkau adalah pengikut Yesus yang menang, Yesus yang bangkit? Bagaimana komitmen hidupmu? Apakah engkau sungguh-sungguh percaya? Sehingga tegas, jika engkau tidak percaya lagi, jangan engkau tidak percaya lagi. Saudara, ada dua ciri iman yang sejati. Pertama, ciri iman yang sejati itu adalah percaya tentang siapa Yesus. Percaya tentang siapa Yesus.
Yesus yang bangkit, Yesus yang hadir di dunia. Dia percaya. Dan yang kedua, ciri iman sejati adalah berkomitmen untuk hidup bagi Dia setiap hari. Pertama, percaya Yesus. Siapa Yesus itu? Kedua, komitmen untuk hidup bagi Dia setiap hari. Ada komitmen untuk hidup bagi Yesus setiap hari. Yesus yang hidup dalamku, seperti kata Paulus. Kekristenan didasarkan pada bukti-bukti dan mengarahkan orang untuk percaya Yesus, punya keyakinan dan komitmen kepadanya. Jadi janganlah kamu tidak percaya lagi. Arti percaya sesuai dengan Injil Yohanes ini, kamu percaya Yesus yang bangkit, Yesus yang hadir di dunia, Yesus yang menyelamatkan dosa kita. Dan yang kedua, kamu komitmen hidup bersama Yesus setiap hari. Yakin dan komitmen. Setiap orang percaya kepada Yesus, saudara, memiliki hubungan dengan Allah yang tidak akan pernah berakhir. Sehingga hidupnya diperbaharui secara kualitas dan kuantitas. Hidup diperbaharui secara kualitas berarti hidupnya di dalam Kristus, nyata. Nampak imannya, nampak percayanya. Dan hidup yang diperbaharui kuantitas untuk selama-lamanya, bukan hanya kadang-kadang. Waktu keadaan enak saja kita kelihatan percaya, tapi waktu keadaan susah sudah mulai ragu-ragu. Tetapi ciri kita adalah diperbaharui secara kualitas. Kita percaya Yesus dan Yesus hidup dalam kita. Amin. Secara kuantitas kita percaya Yesus sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita percaya Yesus waktu keadaan sukacita. Kita percaya Yesus waktu sedang virus corona. Amin. Itu percaya yang sungguh. Percaya adalah iman yang alkitabiah, selalu mencakup keyakinan dan komitmen. Seperti Abraham dan Nuh. Mereka memiliki keyakinan bahwa Tuhan telah berbicara kepada mereka. Abraham dan Nuh yakin Tuhan bicara sama mereka. Dan mereka bertindak, itu komitmennya. Mereka mengambil komitmen menurut apa yang mereka yakini, yaitu Tuhan berbicara. Nuh yakin Tuhan berbicara kepadanya. Komitmen apa yang dia lakukan? Dia membangun bahtera. Abram, dia yakin Tuhan berbicara kepadanya untuk keluar dari tanahnya, untuk pergi ke tanah perjanjian. Apa dia lakukan? Dia meninggalkan tanahnya itu, lalu dia pergi ke tanah perjanjian. Dia juga rela mengorbankan anak tunggalnya Ishak. Ada keyakinan, ada komitmen. Saudara, Yohanes berharap ketika kita membaca tulisannya akan memiliki keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebagaimana yang disimpulkan Thomas, memperoleh hidup di dalam Yesus. Dialah Tuhan, katanya kan. Ya Tuhanku dan Allahku. Memperoleh hidup ketika percaya Yesus. Hidup yang memiliki aspek kualitatif, hidup baru yang mengenal Allah. Hidup yang memiliki aspek kuantitatif berlangsung untuk selamanya. Saudara kasih oleh Tuhan, ketika Yesus datang pertama sekali kepada para muridnya, menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, setelah menampakkan diri kepada Maria Magdalena, juga menampakkan diri kepada murid-muridnya sampai 3 kali. Satu kalimat yang menarik dari penampakan Yesus adalah damai sejahtera bagi kamu. Shalom Aleichem. Damai sejahtera adalah salam yang biasa sebenarnya, yang disampaikan oleh orang Yahudi pada waktu itu. Tapi salam itu menjadi sangat menyejukkan kepada para murid di tengah ketakutan mereka dan kemungkinan kami pasti dimarahi Yesus kalau dia datang lagi. Pasti kami dimarahi karena kami kelihatan takut, gak percaya apa yang pernah dia katakan, karena kami lari menyembunyikan diri. Kami pasti dimarahi. Mereka dalam ketakutan, kecemasan. Tetapi ketika Yesus datang berkata Shalom, begitu menyejukkan salamnya Yesus itu. Ketika mereka yakin sepenuhnya bahwa Yesus yang telah disalibkan itu hidup kembali, penuhlah sukacita mereka, bersukaria. Percaya mereka Yesus bangkit, nyata di depan mata mereka, dan itu mengubahkan mereka. Itulah percaya, itulah iman. Saudara, iman itu adalah ketika engkau percaya Yesus dan ketika hidupmu diubahkan. Yesus hidup di dalammu. Hidupmu bukannya lagi Yesus yang hidup, hidupmu bukannya lagi engkau yang hidup, tapi Yesus yang hidup dalammu. Engkau diubahkan.
kau dipulihkan. Dan bukan hanya waktu ini saja atau waktu senang saja, tapi selama-lamanya kualitas dan kuantitatifnya. Di tengah kondisi sekarang ini kita dalam ketakutan, dalam kecemasan. Sama seperti kepada para murid, Yesus datang sama kita di pagi Paskah ini. Shalom, damai sejahtera bagimu. Apakah itu gak menyejukkan kita, saudara? Menyejukkan hatimu ketika engkau dalam ketakutan, ketika engkau dalam pertanyaan, ini berakhir berapa lama lagi Tuhan? Ini sampai kapan Tuhan? Aku sudah gak kuat lagi. Apakah itu tidak menyejukkan hatimu? Shalom. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan. Damai sejahtera Allah lah yang memampukan kita masih tetap berdiri saat ini, tetap memuji Tuhan saat ini, tetap kuat saat ini. Meskipun di tengah-tengah virus corona ini, kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Tuhan tetap cukupkan kita. Damai sejahtera Tuhan lah. Bukankah itu melegakan hati kita? Bukankah itu membuat kita terus berharap dan berserah, berseru kepada Tuhan? Bukankah itu yang meneguhkan percaya kita? Dan percaya kita itu membuat hidup kita dalam damai. Bukan menjadi orang yang bersungut-sungut. Ah Tuhan, kau di mana? Aku sudah lelah. Bukan menjadi orang yang ragu-ragu, tidak percaya. Ah sudahlah, ini akhirnya kehidupan sudah seperti ini, apalagi yang kudapatkan. Usaha sudah seperti ini. Tetapi kita diubahkan menjadi orang yang percaya. Hidup dalam sukacita, hidup dalam damai sejahtera. Meskipun kita gak tahu nanti siang kita mau makan apa karena situasi hidup kita, tapi kita tetap hidup dalam damai. Yesus memberikan damai sejahtera bagi kita. Sapaan Yesus hari ini, damai sejahtera bagimu, membuat kita semakin teguh percaya. Jangan kamu gak percaya lagi, saudara. Jangan kita gak percaya lagi, percayalah. Damai sejahtera Allah akan memampukan kita melihat semuanya akan berakhir. Semuanya akan tiba di ujung sana. Ketika ini akan selesai, semuanya akan sembuh, semuanya kembali seperti semula. All is well katanya. Semuanya akan baik-baik saja. This too will pass. Ini juga akan berakhir. This too will pass. Ini juga akan berakhir. Damai sejahtera itulah yang memampukan kita berharap demikian dan membuat kita tetap semangat. Walaupun di rumah saja semangat, walaupun gak tahu bagaimana nanti ekonomi kita, tabungan sudah semakin menipis karena tidak ada lagi pemasukan. Semangat damai sejahtera itulah yang membuat kita berkobar-kobar, percaya Tuhan ini akan berakhir, percaya Tuhan akan memberkati, percaya Tuhan akan menyertai, percaya Tuhan akan menolong. Membuat hidup kita penuh dengan percaya, sukacita. Setiap pagi kita bangun dengan sukacita berdoa. Malam hari kita berdoa, berserah kepada Tuhan. Kita percaya, percaya, percaya. Tidak berhenti percaya itu. Kuantitasnya jelas. Yesus telah bangkit membawa kabar dan damai sejahtera. Percayalah dan berkomitmenlah untuk hidup dalam damai sejahtera itu. Meskipun di tengah-tengah situasi seperti ini. Saudara, tidak ada seorang pun yang bisa menjanjikan kapan ini berakhir. Walaupun disepakati 29 Mei ini bisa kembali seperti semula, tapi tidak ada seorang pun yang bisa meyakinkan pasti akan berakhir. Hitungan matematika katanya akan berakhir di April, juga tidak ada yang pasti. Tapi mari hari ini diingatkan kita ketika Yesus katakan damai sejahtera, shalom bagimu. Ketika itu hati kita tenang, hati kita sejuk, kita percaya damai sejahtera Tuhan merasuki seluruh diri kita, dari kepala seluruh bagian tubuh kita, sehingga memberikan kepada kita pengharapan, melampaui segala akal dan pikiran kita, memberikan kita damai sejahtera di hati, memberikan kita semangat kekuatan menjalani ini, kapanpun berakhir. Karena kita percaya di ujung sana ini akan berakhir. Di ujung sana ini akan selesai. Hari ini saudara, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Mari bersama Thomas katakan, ketika Yesus menampakkan diri kepadanya,
Mari katakan bersama-sama, ya Tuhanku dan Allahku. Katakan bersama, ya Tuhanku dan Allahku. Katakan dengan percaya, ya Tuhanku dan Allahku. Yesus dialah Tuhan kita, dialah Allah kita. Dia akan melepaskan kita dari kondisi ini, yang memberikan kita kemenangan. Kematian dikalahkan, dosa dikalahkan, kuasa maut tidak ada sengatnya lagi. Virus ini juga akan dikalahkan. Di dalam Yesus Kristus kita akan dimenangkan. Kita berdoa. Sukacita kami ya Tuhan mengharapkan kemenangan kami di dalam Yesus Kristus. Ketika Engkau bangkit mengalahkan maut, maut tidak ada sengatnya lagi atas kami orang percaya. Ketika Engkau mati dan bangkit, ya Tuhan, itu sebagai tanda bahwa Engkau akan memberikan kemenangan juga kepada kami. Tuhan berikan kami kemampuan untuk percaya, menyebut Tuhan dan Allahku, Engkau Yesus Tuhan dan Allahku, sama seperti Thomas. Bukan karena melihatmu Tuhan dengan jelas seperti Thomas, tetapi karena kami sungguh percaya. Percaya kami diubahkan hidup kami sehari-hari. Dan kami juga ya Bapa, percaya untuk selama-lamanya. Di tengah kondisi apapun hidup kami, suka, susah, senang atau derita, kami tetap percaya. Karena itulah iman percaya yang sungguh. Hari ini kami berkomitmen Tuhan untuk terus percaya. Karena Engkau adalah Tuhan dan Allah kami. Tuhan dan Juru Selamat kami. Ia akan menolong kami khususnya ketika melalui virus corona ini. Kami akan menjadi pembawa-pembawa damai sejahtera kepada orang-orang yang dalam ketakutan, dalam kecemasan. Di Indonesia ini kami akan menjadi garam dan terang, memberi kedamaian ya Bapa, memberikan kabar pengharapan bahwa di dalam Yesus akan ada kemenangan atas virus ini. Engkau bangkit, kami percaya. Dan percaya itu adalah ketika Engkau ada di dalam kami, hidup bagi kami dan kami hidup di dalam Kristus. Dan kami percaya untuk selama-lamanya. Terima kasih buat firman Paskah ini Tuhan. Biarlah kami terus bersuka cita. Dalam nama Yesus Kristus, semua orang percaya katakan, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita, haleluya. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat persembahan kita. Mari Bapak Ibu, lewat amplop yang dipersiapkan masing-masing buat keluarga, jemaat dapat menyerahkannya nantinya kepada rekening gereja, lewat rekening gereja, atau menyerahkannya ke gereja setelah keadaan sudah membaik, atau boleh langsung melaporkan jumlah persembahan hari ini kepada ketua kelas meeting atau langsung kepada bendahara gereja. Mari Bapak Ibu, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kepada pelayan saya persilakan. Firman Tuhan yang menguatkan kita hari ini, sebelum kita memberikan persembahan kita untuk Tuhan, terambil dari 1 Tawari 29 ayat 17a. Beginilah firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Amin. Sambil memberikan persembahan untuk Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Haleluya, nyanyikan
beritakan puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Pada salib dosa dihapusnya, gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setianya. Puji Dia, puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Musik memuji Tuhan. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Pada kaki soraknya bergema, kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus Raja, Nabi Imam, Ia datang Raja segala Allah, kuasa hormat hanya kepadanya. Kita pujikan ayat yang ketiga. Puji Yesus, puji Juru Selamat. Puji Yesus, puji Juru Selamat. Pada salib soraknya bergema, kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi Imam, Ia datang Raja segala alam, kuasa hormat hanya kepada jemaat diundang berdiri. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Amin. Amin. Mohon Tuhan memberkati. Kami syukuri buat perayaan Paskah ini yang menyatakan kebangkitan Tuhan sebagai tanda sukacita bahwa akan ada kemenangan bagi kami, mengalahkan setiap kuasa-kuasa si jahat, mengalahkan kuasa-kuasa yang mencoba menghancurkan kami, mengalahkan virus corona ini. Kami percaya itu Tuhan. Ya Bapa, kami telah menaikkan puji-pujian kami telah menaikkan doa-doa kami percaya firman-Mu nyata dalam hidup kami, sehingga kami menjadi orang percaya yang sungguh. Dan kami juga telah memberikan persembahan kami Tuhan. Persembahan minggu ini biarlah menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan persembahan persepuluhan ucapan syukur yang disampaikan oleh jemaat-Mu Tuhan, yang tahu setiap tangan yang memberi, Tuhan akan memberkati tangan-tangan ini. Terkhusus kami mau berdoa bahwa mereka yang menyerahkan persepuluhannya dalam minggu ini. Kami mau serahkan keluarga Rifai Sitorus, keluarga P. Hutahayan, keluarga J. Sinaga, Riko Sinaga, Ray Tamara, Jessica Sinaga, Ray Artauli Sinaga, keluarga MR Sianipar, Bapak Sriyanto dan Arjuna Manurung. Biarlah ya Bapak, persembahan persepuluhan mereka berkenan kepada Tuhan dan menyatakan kemuliaan Tuhan dan kehendak-Mu ya Bapak. Tuhan memberkati kehidupan mereka, kesehatan mereka, usaha pekerjaan, khususnya di tengah-tengah situasi saat ini. Kami juga bersyukur buat keluarga P. Hutahayan yang memberikan ucapan syukurnya kepada para hamba Tuhan. Berkati keluarga ini, khususnya orang tua kami Bapak Hutahayan, Tuhan yang selalu menjamah dia, memberikan kekuatan dan kesehatan. Berkati jemaat-Mu untuk selalu bersyukur, baik di tengah-tengah keadaan ini juga ya Bapak. Kami selalu bersyukur dan berserah. Tuhan, kami bersyukur buat sepanjang minggu ini, terkhusus buat mereka yang merayakan ulang tahunnya. Kami berdoa buat Bapak Rusman Edward Simangungsong, buat anak kami Simon Pasaribu dan Cahaya Naibaho. Biarlah umur panjang di tangan kanan mereka, kekayaan hormat di tangan kirinya. Tuhan memberkati mereka, orang tua
kami Bapak Rusman Tuhan, sertai anak-anak kami Tuhan, berkati pertumbuhannya, pendidikannya, masa depannya di dalam Tuhan. Kami serahkan mereka dalam Engkau, juga jemaat-Mu ya Bapak. Tuhan berkati mereka dalam minggu-minggu ini, cukupkan segala sesuatu, lindungi mereka, berikan kesehatan imun tubuh ya Bapak, sehingga mereka dapat menjalani hidup ini dengan kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka usahakan, walaupun mungkin sekarang di rumah saja, Tuhan yang akan memberkati mereka dan mampukan mereka hanya berserah, berseru, berharap hanya kepada Tuhan. Ini doa kami ya Bapa. Ini bakti kami ya Tuhan. Ini pesta sukacita kami atas kebangkitan-Mu ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Kata Yesus, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Arahkanlah hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus saja. Percaya sajalah, jangan engkau tidak percaya. Biarlah Dia hidup di dalam dirimu dan engkau percaya sampai selama-lamanya. Mari, pergilah, beritakanlah imanmu kepada orang-orang di sekitarmu dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus memberkati engkau, memberikan kasih, sukacita, pengharapan, damai, sejahtera, mulai hari ini, besok, dan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Maranatha. Amin. 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 Silakan duduk, kita bersatu duduk sejenak. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah. Mari salam kiri kananmu katakan selamat Paskah, walaupun dengan salam yang di masa virus corona ini tidak menyentuh. Selamat Paskah, selamat Paskah, Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Biarlah Paskah hari ini membawa kemenangan bagi kita, di ujung sana ada kemenangan bagi kita menyelesaikan virus corona ini. Amin. Amin. Kita bersyukur semuanya berjalan dengan lancar hari ini, semuanya berjalan dengan baik. Saya percaya semuanya sukacita diberkati, menambah semangat kita menjalani masa-masa sekarang ini, pembatasan diri kita di rumah saja, kita tetap semangat, yang sekolah di rumah semangat, yang bekerja di rumah semangat, yang melakukan aktivitas di rumah walaupun harus keluar, Tuhan yang lindungi, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga imun tubuhnya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, hamba Tuhan dan majelis mengucapkan selamat Paskah kepada seluruh jemaat GMI Batara Bandung Timur. Kiranya Paskah ini membawa kemenangan bagi kita, khususnya dalam menghadapi pandemi virus corona ini. Kristus bangkit, sungguh Dia bangkit. Amin. Bapak Ibu, kita juga bersuka cita hari ini. Kemarin telah lahir anak kedua, anak laki-laki dari keluarga Bapak Jidon Arimoneke, Ibu Leslie Sembiring. Lahir 11 April 2020 di Rumah Sakit Ibu dan Anak di daerah Lewi Panjang. Ibu dan anak dalam keadaan sehat, dalam pemulihan. Kita doakan buat Ibu Leslie segera dipulihkan. Tuhan berikan kesehatan, tidak ada hal lain. Dalam situasi seperti ini Tuhan tetap kuatkan, Tuhan tetap berkati. Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya mau menyampaikan bahwa kita masih ada kegiatan Paskah hari ini. Saya percaya lebih seru lagi Paskah di rumah saja. Kita ada Bahtera Paskah Challenge, tantangan Paskah. Hari ini kita akan mulai tantangan Paskah jam 2 siang ini. Nanti akan ada tantangan-tantangan yang dikeluarkan Bapak Ibu, siapa yang paling cepat menanggapi tantangan dan men-sharekannya di grup, dia akan mendapat poin dan nanti ada tantangan-tantangan lain.
Jadi mari ikuti dan daftarkan diri supaya kita gampang melihat siapa saja. Kita bisa semua diajak, semua kita. Satu keluarga bisa jadi 2-3 kelompok, silakan. Mari kita bersama-sama bersuka cita. Kemarin sungguh luar biasa, di Jumat kita merayakan Jumat Agung, lalu kemudian ada cover lagu rohani, luar biasa memberkati, kuis luar biasa, semuanya begitu deg-degan pesertanya mengikuti kuis ini dan berjalan dengan baik, dan hari ini dijanjikan lebih luar biasa lagi dan lebih memberikan kita sukacita. Semangat kita di Paskah ini saudara, bersukacita, berikan senyuman kiri kananmu, sukacita, sukacita, Kristus bangkit. Lupakan apa yang terjadi, karena kita percaya di hadapan kita ada kemenangan menghadapi virus ini. Lalu saudara kasih oleh Tuhan, tetap kami mengingatkan pelayanan kita malam nanti tetap ada doa malam jam 9, kita tetap sama-sama berdoa. Jadi doa malam ini kita lakukan jam 9 malam. Biasanya kami akan dahului dengan renungan-renungan yang akan disampaikan singkat untuk sebagai pengantar doa kita. Lalu jam 9 kita sama-sama berdoa menyelesaikan sendiri masing-masing. Lalu kemudian khusus hari Selasa kita doa malam jam 7. Jadi hanya hari Selasa yang jam 7 malam, dan yang Selasa kita live streaming doanya. Di yang hari lain tidak live streaming, hanya renungan saja yang disampaikan. Mari ikuti. Dan mari kita juga tetap mengikuti puasa dan doa puasa. Kita tetap adakan hari Jumat, puasa dan doa puasa. Kita berpuasa dari hari Kamis, makan malam terakhir sampai Jumat jam 4. Setengah 4 kita akan doa bersama. Mari berdoa, yang berpuasa mari berdoa bersama-sama. Percayalah, di tengah-tengah situasi ini yang bisa mengalahkannya berdoa dan berpuasa saudara. Mari bersama dengan orang percaya yang lain kita berpuasa, menaikkan doa-doa kita, selain juga menaikkan doa-doa misi perkabaran Injil yang ada di tengah-tengah dunia ini. Mari saudara dikasih oleh Tuhan, kita mengikuti setiap kegiatan-kegiatan pelayanan di gereja walaupun dalam bentuk streaming. Ya mungkin memang ada kendala, baik itu dalam hal paket kuota, jaringan dan segala macam, tapi kita harapkan Tuhan akan cukupkan segala sesuatu. Terlebih saudara kasih oleh Tuhan, dalam 2 minggu depan kita akan membuat kelas meeting dalam bentuk Zoom, aplikasi Zoom meeting. Jadi nanti akan ada kelas meeting di hari Kamis, tapi belum Kamis ini kita persiapan. Kamis depan kita akan ada Zoom, nanti kita akan sampaikan. Akan 2 kelompok Zoom meeting, saya dengan Ibu Pendeta. Lalu hari Sabtu akan ada Zoom meeting dengan pemuda. Jadi mari kita persiapkan diri kita akan bersama-sama sharing, diperlengkapi, dikuatkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan, berdoa. Ya memang dibutuhkan lebih banyak lagi anggaran dari kita pribadi untuk kuota, tapi yang saat ini kita perlukan untuk kuat adalah firman Tuhan. Biarlah kami hamba Tuhan dapat menguatkan Bapak Ibu melalui firman Tuhan, melalui doa-doa yang kita lakukan. Baik, demikian pengumuman yang kami sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Keluarga Batara Bandung Timur, kasep pisan, yes.